Seluruh Indonesia yang sebelumnya telah mendapatkan bimbingan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu di Kompleks Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Pusat Pengembangan Sumber Daya Pemuda di Cibubur, Jakarta. Ya, kalau kita saksikan profil mereka merupakan pemuda-pemudi terpilih yang mewakili daerahnya masing-masing, penuh percaya diri, gagah, dan juga dari warna busana paskibraka yang dikenakan adalah putih, melambangkan kesucian dan kejernihan tentunya ya. Berupa mental dan moral yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian menaati kewajiban agama yang dianutnya, serta budi pekerti dan tingkah laku yang baik. Sudah nonton tadi baru saja Komandan Paskibraka Kapten Artileri Rudi Ragi melaporkan bahwa para pasukan pengibar bendera pusaka telah siap untuk melaksanakan tugas, dan ini adalah pembawa bendera yaitu Donna Aliandra Fitri dari Nanggro, Aceh Darussalam, kelahiran Lok Sumawe 21 April 1989. Dia adalah putri dari Bapak Ismahadi Ibrahim. Ya, Donna Aliandra Fitri ini merupakan pelajar dari SMA Negeri 1 Lok Sumawe di Jalan Darussalam nomor 1 Lok Sumawe, dan merupakan kebanggaan tersendiri tentunya bagi warga atau masyarakat Nanggro Aceh Darussalam, karena untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kali ini wakil dari Nanggro Aceh Darussalam bertugas untuk membawa bendera. Ya, dan baru saja Donna Aliandra Fitri menerima duplikat bendera merah putih dari Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan inilah Donna Aliandra Fitri yang perlahan-lahan mulai menuruni tangga mimbar kehormatan. Selanjutnya akan bergabung dengan rekan-rekannya yang ada di kelompok 8 dan akan menuju ke tiang 17. Ya, Koreta dan juga saudara penonton, menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Saya ingat dulu pada waktu berkesempatan menjadi anggota paskibraka mewakili daerah dan berkewajiban bertugas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pengalaman ini tidak akan mungkin terulang 2 kali dalam seumur hidup. Iya, benar sekali Doni. Dan kalau kita melihat saat ini betapa tegaknya putra-putri kita pelajar dari seluruh Indonesia, karena memang salah satu syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang anggota paskibraka. Pertanyaannya adalah, walaupun mungkin bangsa Indonesia telah merdeka selama 60 tahun, apakah kemerdekaan itu juga merupakan merdeka dari narkoba, merdeka dari kemiskinan, atau merdeka dari kebodohan? Itu merupakan tanggung jawab kita bersama tentunya. Iya, dan saudara penonton, nampak pasukan 8 akan segera bergabung dengan pasukan 17 dan pasukan 45, di mana pasukan 45 ini adalah terdiri dari pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres, dan inilah pasukan 8 sudah akan mulai tugasnya menuju ke tiang 17 untuk kemudian mengibarkan sang merah putih tepat di hari peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-60 tahun ini. Ya, bagi mereka dan bagi semua yang hadir di halaman Istana Merdeka ini tentunya merupakan pengalaman bersejarah juga, karena tahun ini adalah tahun yang terakhir kalinya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan dilangsungkan di Istana Merdeka, Jakarta. Ya, dan Doni serta saudara penonton juga, kalau kita kembali melihat metode pendidikan dan pelatihan dari pasukan pengibar bendera pusaka ini, kalau kita melihat, karena tugas pengibar bendera pusaka merupakan tugas besar dan sebagai suatu kehormatan bagi pemuda yang bertanggung jawab, tentu saja diberikan landasan akhlak yang kuat bahwa mereka benar-benar ke depan akan benar-benar menjadi perwira bahkan pemimpin bangsa di masa mendatang. Ya, karena itu ada suatu metode yang digunakan dalam pendidikan dan pelatihannya dengan cara pendekatan keluarga bahagia yang diterapkan secara khas dalam gambaran desa bahagia. Nah, Koreta dan juga saudara penonton, di dalam desa bahagia tersebut para peserta diajak menghayati kehidupan yang berisi acara-acara yang pada dasarnya mempraktekkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan mereka
sehari-hari. Iya, dan Doni, selain itu juga mereka juga dibekali dengan bimbingan kerukunan dalam setiap kegiatan di asrama maupun di luar asrama antara sesama peserta, pembina dan juga pelatih. Dan para pelatih terdiri dari anggota TNI maupun Polri yang dilakukan dengan penuh suasana gembira, penuh disiplin sebagai pelaksanaan tata tertib yang telah ditentukan. Dan saudara, inilah Dina Oliandri memberikan bendera kepada 3 petugas, masing-masing adalah Handrizal sebagai pengibar dari Kepulauan Riau. Dia adalah pelajar SMA Negeri 1 Dabo Singkep, ya. Kemudian Elian Syah dari Kalimantan Timur yang merupakan siswa atau pelajar SMAK Negeri 1. Dia lahir di Damit pada tanggal 28 April tahun 87 dan bekerja sebagai pengibar. Berdiri. ya, kemudian yang ketiga sebagai perentang adalah Ahmad Arifin mewakili DKI Jakarta, lahir di Jakarta 4 Mei 1989 dan merupakan pelajar SMA Negeri 72. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Tegak senjata! Ya, saudara penonton, bendera merah putih sudah berkibar di tiang 17 saat ini yang dilakukan oleh 3 pelajar, masing-masing Ahmad Arifin dari DKI Jakarta, kemudian Elian Syah dari Kalimantan Timur, dan yang ketiga adalah Handrizal dari Kepulauan Riau. Ya, kalau Handrizal sendiri merupakan putra dari Bapak Hannibal Ibrahim, pegawai swasta yang mewakili Kepulauan Riau. Kemudian ada 2 lainnya tadi, Koreta, yaitu Elian Syah, putra seorang petani, Pak Bakran dari Kalimantan Timur, dan sebagai perentang Ahmad Arifin yang mewakili DKI Jakarta, putra dari Bapak Arsyad, seorang pegawai swasta. Iya, ketiga pelajar saat ini sudah mulai kembali ke tempat dan akan bergabung dengan rekan-rekannya di pasukan 8. Cukup mengharukan sekali kalau kita ikuti tadi
saat-saat Sang Merah Putih dikibarkan dan mengangkasa di angkasa Nusantara ini. Dan Koreta, tentunya kalau kita menyaksikan Sang Merah Putih berkibar harus ada timbul suatu semangat dan cinta tanah air. Ini tentunya mengingatkan kita akan jerih payah para veteran yang juga ada Pendahulu beberapa kita, ya? betul Betul. di antara mereka yang hadir juga di kesempatan upacara kali ini menyaksikan secara langsung upacara 17 Agustus ini. Ya, Doni dan juga saudara penonton, kalau kita melihat betapa tegapnya langkah pasukan pengibar bendera pusaka ini, para pelajar, mereka rata-rata pemuda yang berusia 16 sampai 18 tahun dan kelas 2 SMTA, serta yang paling penting mereka lulus seleksi yang diadakan oleh tim seleksi daerah masing-masing. Ya, karena itu proses seleksi yang cukup panjang dan sangat ketat menghasilkan satu orang untuk mewakili provinsinya, yaitu satu putra dan satu orang putri. Dengan demikian tiap provinsi mengirimkan 2 orang wakil sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka kali ini. Benar, kalau kita melihat keseluruhan dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, selain Dina Oliandri Fitri, pasukan 8, 17 dan juga 45 ini dibagi 2, di mana yang lainnya akan bertugas pada saat penurunan bendera nanti sore. Kalau kita melihat dari Nanggro Aceh Darussalam ada juga Mirza Sadli, Sumatera Utara Rio Orlando Tarigan, Sumatera Utara Febriani HRP, Sumatera Barat Nando Aryadi, Sumatera Barat Refni Sartika, Riau Eko Agus Rianda dan Nina Satriana, serta Jambi Bayu Christian dan Desinta Sari Gultom. Ya, dari Bangka Belitung ada Oki Erlanda, kemudian Maria Magdalena, kemudian Sumatera Selatan mengirimkan 2 orang wakilnya, Aditya Kurniawan dan Melisa Fitri. Dari Bengkulu, Farhan Syatir dan Okta Fairin Maulidia. Kemudian dari Lampung, wakilnya adalah Krisna Primadona serta Mutia Sari. Iya, selain itu juga dari Banten juga mengirimkan 2 wakil, yakni Imron Rosadi dan Nadia Permata Putri. DKI Jakarta Ahmad Arifin dan Wulan Sari Juliani. Jawa Barat Muhammad Suwandi dan Ajeng Anna Maira. Sementara Jawa Tengah Sri Anugrah Kristono dan Alfian Nurul Rahmatika. Daerah Istimewa Yogyakarta Made Prama Astika dan Risa Putri Widyasari. Sementara Jawa Timur Andrean Fahri Susanto dan Romi Zuraida. Ya, dari Bali I Gusti Ngurah Adiguna, kemudian Niluh Ari Susantini, dan masih banyak lagi anggota-anggota lain yang mewakili provinsi masing-masing di tanah air. Iya, saudara penonton, pasukan pengibar bendera pusaka akan segera kembali ke tempatnya. Kalimantan Selatan mengirimkan M. Bayu Agustian dan Halida Noviasari. Kalimantan Timur Aliansyah dan Veronica Viviane. Sulawesi Utara Brando Komaling dan Anggriani Longdong. Sulawesi Tengah Muhammad Adi Gunawan dan Sabria Gibran. Sulawesi Selatan Eki Syahbidin Syaiful dan Taslinda. Sementara Sulawesi Tenggara Randi Rinaldi dan Ananti Tri Saputri. Sedangkan Gorontalo Taufik Akbar Kadir dan Diski Putri Papeo. Ya, dari Maluku Ibrahim Lagu-Lagu, kemudian Stefania Mauren Dumatup. Kemudian provinsi baru ini Maluku Utara yaitu Hasan Assegaf dan Paramita. Kemudian dari Papua ada Frank Udeda dan Mince Sibi. Kemudian dari Irian Jaya Barat Alexander Nuham serta Rasna Juliati Barawar. Dan Kepulauan Riau mengirimkan Handrisal yang tadi bertugas sebagai pengibar bendera, dan juga Azia Ramadia. Saudara penonton dan juga Koreta, kalau kita menyaksikan komposisi latar belakang pekerjaan orang tua dari anggota pasukan pengibar bendera ini, nampak kita temukan bahwa rata-rata mereka bekerja, ada yang sebagai pegawai negeri sipil, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, ataupun petani. Dan ini tentunya memberikan rasa kebanggaan tersendiri bagi orang tua menyaksikan langkah tegap putra-putrinya mengibarkan bendera di istana ini.